Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Jadi beberapa bulan belakangan ini aku sering banget nerima DM dari teman-teman nanyain tentang bagaimana sih pengalaman aku ketika proses seleksi interview ITB gitu di tahun 2019. Nah, jadi di video kali ini aku mau sedikit sharing sama teman-teman tentang pengalaman aku pribadi tentang bagaimana aku menjalani proses interviewnya. Oh ya, sebelumnya kalau dibandingkan sama tahun sebelumnya, aku nggak tahu persisnya gimana untuk di tahun sekarang, karena di tahun 2020 ini kan lagi musim pandemi corona ya, jadi kita nggak tahu apakah nanti interviewnya itu via online atau offline, karena dengar-dengar isunya sih bakalan ada online. Nah, kalau di zaman aku sama di zaman sebelumnya itu proses seleksinya dilakukan secara offline atau langsung tatap muka. Dan waktu itu aku interviewnya langsung di Jakarta, langsung bertemu dengan interviewer dari ITB, orang Turkinya asli. Nah, jadi aku berharap banget semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, setidaknya bisa memberikan gambaran bagaimana sih tentang gambaran suasana pada saat interview, prosesnya seperti apa, aturan-aturan boleh atau tidaknya dalam interview seperti apa, dan bagaimana proses persiapan untuk menuju seleksi interview itu. Nah, jadi aku mau sedikit cerita pada waktu selesai penutupan seleksi berkas dan kita terakhir submit tuh kalau nggak salah tanggal 24 Februari. Terus kita nunggu nih ya, nunggunya tuh hampir sekitar 3 bulanan, dan akhirnya dapat notifikasi email, yaitu invitation for interview dari YTB di tanggal 19 Mei. Jadi kurang lebih hampir 3 bulanan, dan dapat notifikasi email itu tepat di jam 12 malam. Nah, jadi kurang lebih emailnya seperti ini yang aku terima. Jadi di sini tanggalnya 19 Mei 2019 waktu itu, dan dari pihak komite evaluasi YTB itu telah menyatakan kalau kita lolos untuk seleksi wawancara. Jadi pada saat wawancara nanti kita disuruh atau diminta untuk membawa berkas yang sudah kita upload semua di aplikasi YTB sebelumnya yang di seleksi administrasi berkas. Nah, kemudian yang ditebalin ini untuk mahasiswa yang S1, jadi mereka pada saat interview bakalan ada tes kuantitatif atau kayak tes tertulis gitu. Jadi mereka disuruh persiapkan pensil dan sebuah kertas kayak gitu. Kemudian di sini juga ada keterangan tentang lokasi kita dan jam kita untuk interview. Jadi waktu pas di ngisi aplikasi YTB itu aku nulis pemilihan lokasi wawancara kan sebenarnya ada 2 tempat, ada di Aceh sama di Jakarta. Jadi aku pilih waktu itu di Jakarta, dan alhamdulillah wawancara aku emang di Jakarta, dan kebetulan lokasinya bertepatan di kampus UI Salemba. Nah, di kampus UI Salemba ini itu di tanggal 25 Mei di jam 10.30. Dan di sini juga ada dijelaskan terkait dengan bahasa yang bakal digunakan pada saat interview nih. Jadi sebenarnya di situ di email ada 3 bahasa, ada bahasa Turki, bahasa negara kita ya bahasa Indonesia, kemudian juga bahasa internasional atau bahasa Inggris gitu. Kemudian juga ada dijelaskan tentang poin-poin apa sih yang bakal ditanya pada saat interview. Jadi kurang lebih kayak pengetahuan umum kita, latar belakang kita, bidang yang kita minati, sama motivasi kita kuliah di Turki. Nah, yang terakhir ini adalah dress code yang kita kenakan pada saat interview. Jadi di email ini udah lengkap banget ya teman-teman mengenai informasi interviewnya dari YTB. Nah, tapi kalau ini tahun 2020 ini ada sedikit perbedaan dari tahun sebelumnya. Biasa kalau habis selesai proses seleksi administrasi langsung diumumkan bagaimana proses interviewnya. Tapi di tahun ini kebetulan aku dapat informasi baru dari teman aku yang sudah dapatkan email ini. Emailnya seperti ini kurang lebih. Jadi di situ tertulis kalau mereka lolos di second round of evaluation. Jadi kayak semacam evaluasi tahap kedua bagi mereka, dan di evaluasi ini bakal dicek lagi lebih detail berkaitan dengan isi aplikasi yang mereka isi di aplikasi YTB. Nah, terus mereka juga diminta untuk mengecek kembali setiap harinya berkaitan dengan email yang berhubungan dengan bagaimana progres kedepannya berkaitan dengan informasi interviewnya.
Kalau yang nggak lolos itu langsung diumumkan. Jadi di aplikasi YTB itu bakal tertulis kayak no offer for scholarship gitu. Bedanya kalau di tahun lalu itu yang nggak lolos seleksi wawancara itu kayak masih di waiting of evaluation gitu, kayak mereka masih disuruh nunggu gitu sampai udah selesai interview baru mereka dapatkan hasil kalau mereka memang nggak lolos di seleksi interview. Itu kalau yang tahun 2019. Nah jadi untuk yang di tahun ini beruntungnya langsung tahu nih kita diterima atau enggak, lolos atau enggaknya di seleksi interview. Tapi buat yang lolos mereka malah harus untuk menunggu lagi karena di aplikasi kayak ada tulisan waiting of evaluation kayak gitu. Nah jadi buat kalian yang udah nerima email kayak tadi, aku ucapin selamat dan kalian harus memang benar-benar persiapkan berkaitan dengan interview ke depannya. Mau interviewnya lewat offline tatap muka ataupun online, yang penting kalian sudah persiapkan secara maksimal. Semoga kedepannya kalian bisa lancar menjalani proses interviewnya. Oke, balik lagi di pengalaman aku pada waktu interview. Jadi pada saat aku terima email nih di tanggal 19 Mei, itu aku langsung buka di aplikasi aku, kemudian aku buka di sub my application. Di situ langsung kayak ada dikasih pilihan kita akan menghadiri interview atau enggak gitu, sama sekaligus informasi yang kurang lebih sama seperti yang ada di email berkaitan dengan lokasi dan jamnya. Nah jadi kita jawab di situ, kita hadir gitu. Kemudian di situ kan keterangannya aku bakal interviewnya tanggal 25 Mei. Jadi pada saat nerima email di hari Minggu, kemudian tuh tanggal 25 Mei-nya itu hari Sabtu, aku udah harus tiba di Jakarta untuk wawancara gitu. Nah kebetulan aku kan dari Kalimantan Barat ya, jadi aku harus persiapkan nih berkaitan dengan beli tiketnya sama persiapan berkas-berkas lain yang dibutuhkan pada saat interview. Jadi kurang lebih seminggu persiapan. Nah kemudian aku tuh datang sampai di Jakarta itu hari Jumat, alias 1 hari sebelum aku interview. Jadi aku tinggal, kebetulan aku punya teman kuliahnya di UI Salemba, dan kebetulan lokasi interviewnya juga ada di kampusnya dia, tempat jurusan dia, yaitu di kajian Timur Tengah gitu. Nah di situ aku nginap di rumah kos teman aku. Kemudian di hari Jumatnya itu aku ditemani sama teman aku buat ngecek nih bagaimana sih lokasi interview yang bakal aku jalani di hari Sabtunya. Jadi gimana ruangannya, di lantai berapa, gimana sih cara kita bisa visualisasi pada saat interview gitu. Jadi ketika hari hanya kita nggak datang telat dan juga kita kayak ngerasa santai gitu karena udah kenal medan ya, seperti itu. Jadi setelah habis ngecek di lokasi interview, kemudian aku coba buat latihan persiapan sampai besoknya itu dengan teman aku. Kebetulan teman aku ini pernah ikut program summer di Turki dan pernah belajar juga bahasa Turki. Jadi minta tips-tipsnya nih gimana bahasa Turki, cara perkenalannya seperti apa, bagaimana improvisasinya. Jadi ya sedikit banyak berkat teman aku ini alhamdulillahnya lancar gitu pada saat interview. Jadi buat kalian yang mungkin punya teman, bisa ngebantu kalian juga untuk bagaimana latihan, cara ngecek pertanyaan-pertanyaan apa yang bakal muncul pada saat wawancara. Kalian juga bisa minta tolong teman kalian buat tanyakan dan kalian bisa santai gitu jawabnya nanti buat latihan. Nah jadi sekedar informasi nih, jadi di zaman aku tuh ada 3 gelombang, ada di tanggal 25, 26, dan tanggal 27. Kebetulan aku kan di hari pertama ya, di tanggal 25 itu, dan sebagian besarnya itu peserta calon S3 dan ada beberapa sedikit yang dari S2. Kemudian yang untuk tanggal di gelombang kedua tanggal 26 itu kebanyakan malah peserta dari calon S2 dan beberapa sih ada juga yang S1. Dan yang terakhir itu kebanyakan sih S1 gitu yang jadi pesertanya. Ya kayak ada pembagian gelombang gitu, dan satu hari itu hampir ada sekitar puluhan sampai seratusan gitu. Jadi saran aku yang pertama pada saat interview jangan sampai telat gitu. Jadi usahakan harus on time. Kenapa? Jadi sedikit pengalaman pada saat aku interview itu kan kebetulan aku di gelombang pertama ya di tanggal 25 Mei. Nah, di situ jam aku kan sekitar 10.30. Nah, aku datangnya 2 jam sebelum
wawancara jam aku dimulai. Dan ternyata pada saat datang itu sudah ada sekitar kurang lebih 2 orangan. Jadi masih sedikit sih pada saat itu karena masih pagi banget. Dan itu yang pasti peserta sebelum aku, dan ternyata pada saat dicek aku peserta ketiga di awal gitu. Jadi hitungannya awal banget gitu untuk interview. Tapi karena alhamdulillahnya ya, karena masih pagi jadi masih fresh, jadi kayak masih ada persiapan juga. Karena 2 jam kan sebelum aku datang, aku manfaatkan buat sama teman aku untuk sholat duha, terus kita sharing-sharing sebentar dengan peserta yang sudah datang gitu kan. Kemudian ini juga saran sih buat kalian, jadi kalau pada saat interview usahakan jangan terlalu mepet dengan jam interview kalian. Jadi usahakan sekitar 1 atau 2 jam itu kalian sudah standby, dan kalian bisa ibaratnya persiapan gitu, kalian juga masih bisa sharing juga dengan teman-teman. Nah, jadi aku mau sedikit kasih informasi nih. Sebelum kita masuk ke ruangan interviewer kan kita bakal dipanggil nama kita sebanyak 3 kali nih. Jadi kalau seandainya 3 kali nama kita nggak dipanggil, maka akan dilanjutkan ke peserta selanjutnya. Nah, kitanya masih bisa sih interview di hari itu, tapi nanti kita akan diurutkan di palingan terakhir gitu, dan biasa itu udah di sore-sore gitu. Nah, ini harus diperhatikan. Kenapa? Jadi tuh interviewer ini kayak punya mood gitu. Kalau di pagi hari mood mereka masih bagus, masih fresh, masih bahagia, senang, sumringah. Tapi kalau sudah menjelang siang menuju sore itu udah mulai down gitu. Jadi ada beberapa peserta yang sudah di sore itu kayak interviewernya udah malas, udah maunya cepet-cepet aja kayak gitu, dan udah malas nanya. Dan biasanya nih mental kita tuh akan ikut juga nih, aduh kok kayak gini sih gitu kan, jadi ikut ngedumel sendiri. Nah, jadi saran aku juga persiapkan mental kalian untuk mempersiapkan diri kalian untuk hal-hal yang nggak bisa diprediksi gitu, misalnya seperti mood si para interviewernya. Jadi alhamdulillah aku beruntung banget karena kebetulan aku di pagi hari dan mood interviewernya tuh alhamdulillah masih bagus. Nah, kalau seandainya terjadi interviewer online ya kan, kondisinya mungkin akan berbeda mekanismenya. Tapi saran aku usahakan kalau sudah ditentukan jamnya, kalian udah persiapkan diri kalian di laptop kalian atau di HP kalian itu 1 jam sebelumnya. Nah, jadi kalian sudah standby gitu. Saran aku yang kedua yaitu persiapkan semua berkas-berkas kalian yang udah kalian unduh di aplikasi kalian, dan pastikan berkas kalian itu semua asli. Dan kalau seandainya ada dokumen yang perlu di print, kalian juga harus persiapkan itu. Jadi kalau aku waktu itu masukin berkasnya itu ke dalam satu map biru kayak gini. Nah, di map ini itu kayak di dalamnya itu sudah terbagi-bagi gitu, ada kayak plastik gitu. Nah, jadi misalkan nih CV kalian urutkan, terus kemudian ijazah kalian dan sebagainya. Jadi buat interviewer itu mudah gitu buat ngecek berkas-berkas kalian. Jadi lebih simpel dan memudahkan juga buat para interview. Nah, kenapa? Karena pada saat interview itu kita masuk, kita langsung kasihkan berkas ini kepada salah satu interviewernya. Biasa dia yang paling sering megang laptop, dan juga dia bakal minta sih biasanya kalau kita lupa ngasihkan berkas gitu. Jadi sama dia bakal dicek tentang keaslian dokumen kita, apakah sesuai dengan yang ada di aplikasi atau tidak gitu. Jadi apapun berkas kalian pada saat interview itu yang belum ada itu tolong dipersiapkan biar tidak lagi ditanya-tanya, ini ijazahnya mana, ini paspornya mana. Enggak sih, paspor nggak ditanya sih. Ya pokoknya intinya semacam ijazah, transkrip itu penting banget buat kalian persiapkan. Berkaitan apakah itu perlu ditranslate atau enggak. Yang penting harus asli saja, itu udah cukup. Nah, untuk saranku yang ketiga yaitu jaga attitude pada saat wawancara. Kenapa? Karena ini penting banget. Entah kenapa Wordit sebelumnya tuh selalu menekankan kalau di wawancara ini kita tuh kayak lebih dinilai di sisi psikolog sama persiapan. Jadi contohnya seperti ini nih, jadi kayak bakalan dicek nih terkait dengan mental kalian, attitude kalian, terus kalian layak atau enggak sih nerima beasiswa ini, seberapa seriusnya kalian. Jadi kurang lebih wawancara tuh kayak gitu kalau yang di versi YTB ya. Dan perlu kalian tahu bahwa buat kalian yang lolos interview ini sebenarnya kurang lebih sisa perjuangan tuh sekitar 20%. Nah, jadi hanya perlu memantapkan diri kalian kalau kalian tuh sebenarnya layak untuk dapatkan beasiswa ini. Nah, jadi saran aku pada saat interview tuh adab itu penting banget.
attitude itu penting banget. Jadi mau sedikit cerita, pada saat aku dipanggil namanya oleh salah satu interviewer kan, kemudian interviewer tuh masuk lagi ke ruangan, jadi kita kayak ngikuti di belakang. Nah kemudian sebelum masuk tuh kita ketuk pintu dulu. Nah setelah udah ketuk pintu, kita kemudian masuk, dan jangan lupa untuk memberikan salam gitu, assalamualaikum kah, atau merhaba, atau good morning, atau sebagainya. Nah setelah itu kalian langsung serahkan berkas itu kepada salah satu interviewer yang menurut kalian dia yang bakal ngecek berkas kalian. Itu bakal kelihatan banget sih biasanya. Biasanya juga dia bakal kayak minta gitu sih berkas kita. Setelah kita udah serahkan berkas kita, kemudian kita menuju kursi panas. Jadi kayak ada disediain kursi, kita nggak berdiri sih. Kalau aku waktu itu duduk ya. Nah, jadi sebelum duduk, usahakan minta izin dulu, boleh nggak untuk duduk. Nah, kalau sudah dibolehkan, baru kalian duduk. Setelah itu, selama prosesnya, kalian tuh harus tetap tersenyum. Dan ketika ditanya oleh interviewer, kalian pandang yang bertanya. Dan ketika jawab, kalian pandang semua interviewer yang ada di hadapan kalian gitu. Sambil tetap senyum, relax, walaupun dalam hati kalian mungkin grogi parah gitu kan. Jadi intinya kurang lebih sama sih dengan peserta lain. Saya pun juga seperti itu, grogi sekali. Tapi kalian persiapkan nih trik gimana sih caranya biar bisa santai. Jadi waktu itu aku ada triknya. Jadi sedikit bocoran, mungkin di sini ada beberapa worded juga yang sebelumnya ngelakuin hal yang sama. Jadi kalau aku kayak berusaha untuk di awal tuh nanyain kabar mereka pakai bahasa Turki. Jadi kayak nasılsınız, nanti mereka bakal jawab gitu kan. Dari mimik mereka waktu itu kayak kaget juga sih gitu kan. Kemudian dia jawab iyem, terus dia nanya lagi dengan kabar kita, terus ya kita sebatas tahu aja kan, bende iyem kayak gitu. Kemudian langsung nih perkenalan gitu kan. Ben ada Putri Lianti, terus jelaskan umur, terus kerjaan kita kayak gitu. Terus kita bilang memang oldum seperti itu. Terus mereka tuh kayak senang gitu kan. Langsung mereka balas waktu itu pakai senang juga bertemu denganmu, tapi pakai logat mereka yang ya kurang lebih kayak orang bule-bule gitu deh, biasa kalau ngomong bahasa Indonesia. Jadi otomatis aku shock juga gitu kan. Selain itu juga senang banget gitu, ngerasa bule ini pakai bahasa kita loh. Mungkin itu juga yang dirasakan interviewer gitu pada saat kita berusaha untuk pakai bahasa mereka gitu. Ya walaupun grammar kita mungkin nggak sebagus seperti mereka gitu kan, ya wajar sih karena memang beda bahasa kan. Tapi kayak rasa menghargai antara perbedaan budaya itu tuh beda gitu. Jadi seolah-olah suasana itu kayak udah sama aja gitu. Selain itu juga jangan lupa berkaitan dengan dress code. Jadi kan dress code udah ditentukan itu yaitu casual. Tapi bukan berarti harus santai banget. Usahakan tuh kalian tetap rapi dan sopan. Dan kalau bisa sih pakai baju batik sih, biar bisa memberikan identitas kebanggaan tersendiri kita sebagai orang Indonesia kayak gitu. Jadi saran aku yang keempat yaitu kalian harus tetap rileks pada saat wawancara. Jadi usahakan di awal kalian bisa seperti itu, bisa berusaha untuk mencairkan suasana. Jadi kalian dengan interviewer tuh kayak punya satu frekuensi, satu suhu yang ngebuat kalian tuh nyaman buat ngejalani wawancara itu gitu. Terus kalau seandainya kalian tanya boleh nggak sih pakai bahasa Indonesia, kan tadi mereka bisa pakai bahasa Indonesia tuh. Aku boleh kasih saran, enggak, jangan pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena sebenarnya interviewer itu nggak tahu banyak berkaitan bahasa Indonesia. Mungkin hanya sebatas perkenalan atau memberikan sapaan seperti itu. Jadi kurang lebih kayak kita dengan bahasa Turki yang awal-awal masih awam, kita hanya tahu sebatas perkenalan, sapa dan sebagainya. Jadi kalau kalian paksakan pakai bahasa Indonesia, selain kalian akan mendownkan diri kalian sendiri, sebenarnya juri juga nggak bakal ngerti kalian ngomong apa. Jadi usahakan kalian pakai bahasa Inggris aja, bahasa internasional. Atau kalau seandainya kalian bisa bahasa Turki itu lebih bagus lagi, bakal nambahkan puan atau poin kalian untuk interview kayak gitu. Ada juga yang pakai bahasa Arab di tahun-tahun sebelumnya, tapi kalau di zaman aku sih sejauh yang aku dengar belum ada sih yang pakai bahasa Arab. Mungkin ada tapi aku sendiri sih kurang tahu. Nah tapi itu juga boleh. Nah jadi setelah dari percakapan aku di awal tadi, ya masuk ke dalam pertanyaan aku pakai bahasa Inggris, mereka juga pakai bahasa Inggris. Dan di awal juga aku sampaikan bahwa aku cuma sebatas tahu itu aja bahasa Turkinya gitu. Nanti akan belajar
lebih banyak lagi nanti kalau saya diterima di beasiswa YTB ini kayak gitu. Nah, jadi aku mau ngasih foto pada saat aku interview. Jadi seperti ini fotonya. Jadi sebenarnya kita tuh kayak ada di ruangan, terus di depan kita itu ada interviewer. Interviewernya itu ada 4 orang. Satu itu bagian memverifikasi berkas-berkas kita apakah sama seperti yang ada di aplikasi atau enggak. Terus 2 orang yang di tengah ini itu tugasnya nanya. Jadi mereka nanya secara bergantian gitu. Terus yang keempat ini dari awal kita masuk sampai kita duduk sampai kita selesai wawancara, dia hanya diam aja sambil nyatat-nyatat kayak gitu. Dan dia ngamati banget gerak-gerik kita. Dan ini berdasarkan informasi kalau yang satu ini adalah bagian psikolognya yang ngelihat kepribadian kita.